Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, Cahaya Islam akan membahas tentang sosok terakhir yang akan membebaskan Palestina dari kaum Yahudi. Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa terletak di kota lama Yerusalem, Palestina. Yerusalem sendiri adalah tempat yang disucikan umat Islam, Yahudi dan Kristen. Kota tua ini sangat dimuliakan karena terdapat Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa yang menjadi kiblat pertama umat Islam sebelum dialihkan ke Masjidil Haram di Mekah. Sementara menurut Yahudi Al-Aqsa adalah tempat berdirinya Bait Suci yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihi salam pada tahun 957 sebelum Masehi. Di kawasan ini juga terdapat dinding ratapan sisa dari dinding tempat berdirinya Bait Suci. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan share ke saudara, teman, dan keluarga kita agar sedikit menambah pengetahuan dan keimanan kita. Bagi umat Kristiani di sekitar Al-Aqsa terdapat gereja Makam Kudus, sebuah tempat ziarah penting bagi penganut Kristen di seluruh dunia. Tempat itu dikaitkan dengan kisah kematian Yesus, itulah mengapa Masjid Al-Aqsa menjadi tempat yang disucikan ketiga agama. Sepanjang sejarah ada dua pahlawan Islam yang pernah mengambil alih Yerusalem, salah satunya adalah Umar bin Khattab. Amirul Mukminin memimpin kemenangan pasukan Muslimin pada tahun 637 Masehi saat meletusnya Perang Yarmuk pada akhir tahun ke-13 Hijriah. Perang Yarmuk menjadi salah satu perang terbesar pasukan Muslim melawan kerajaan Romawi Timur. Pasukan Muslim lalu mendapat kemudahan menaklukkan seluruh kota di negeri Syam. Umar memberi jaminan bahwa penduduk Kristen dan tempat suci di Yerusalem akan dilindungi di bawah pemerintahan kaum Muslimin. Setelah Umar ada lagi sosok kedua yang berperan besar dalam penaklukan Baitul Maqdis ialah Salahuddin Alayubi. Salahuddin Alayubi berasal dari suku Kurdi Irak. Ia meniti puncak karirnya sebagai panglima besar dengan merebut kembali tanah suci Baitul Maqdis dari cengkraman pasukan salib Kristen. Salahuddin berhasil menaklukkan Yerusalem setelah 88 tahun hidup dalam cengkraman Kristen Eropa. Yerusalem berhasil direbut oleh Salahuddin pada hari Jumat 27 Rajab 583 Hijriah bertepatan tanggal 2 Oktober tahun 1187 Masehi. Al-Quds akhirnya berhasil takluk dari penjelajahan Kristen Eropa hari itu yang bertepatan dengan peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Pasukan Muslim mengeluarkan salib-salib yang terdapat di Masjid Al-Aqsa, membersihkannya dari segala najis dan kotoran dan mengembalikan kehormatan Masjid Al-Aqsa. Dalam penaklukan Yerusalem dari pasukan Kristen Eropa, Salahuddin benar-benar menjunjung tinggi spirit Islam yang damai. Selalu ia tidak melakukan pembantaian terhadap warga Kristen, sebaliknya Salahuddin melindungi umat Kristiani dengan keadilan. Selain dua sosok pahlawan yang pernah menaklukkan Yerusalem, ternyata Rasulullah SAW mengisyaratkan pahlawan berikutnya yang akan menaklukkan Palestina. Jika merujuk risalah nubuwah pada 15 abad lalu, Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa pada akhir zaman umat Muslim akan berperang melawan kaum Yahudi. Rasulullah SAW juga pernah mengabarkan akan datangnya seorang pemimpin sesuai sabda beliau. Dunia tidak akan binasa sampai seorang manusia di antara orang-orang Arab muncul yang memiliki nama seperti namaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sosok yang dimaksud Rasulullah SAW dalam sabdanya adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi bukan seorang nabi melainkan hamba soleh yang memiliki pertalian keluarga dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadits dijelaskan Al-Mahdi akan muncul di akhir zaman sebab bumi telah diliputi oleh tirani dan ketidakadilan. Al-Mahdi akan memimpin kaum muslimin pada peperangan paling besar dan kota Damsyik akan menjadi pusat komando beliau. Itulah mengapa Damsyik seakan menjadi tempat tinggal yang terbaik bagi muslimin nantinya. Imam Mahdi akan berhadapan dengan Dajjal, telah menyebarkan fitnah dan tipu daya di muka bumi. Maka saat itulah Isa Al-Masih turun ke bumi untuk membunuh Dajjal dan pengikutnya, tepatnya di Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton, semoga videonya bermanfaat dan menambah keimanan kita.
Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya dapat notifikasi video bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.